Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Subservience yang rilis di tahun 2024. Oke, dan tanpa berbahasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di malam hari, ada seorang kepala keluarga beserta anak-anaknya yang hendak mendatangi salah satu pusat pameran robot. Mereka bernama Nick and Asla. Di situ ia memang berencana untuk membeli satu dari robot yang dipamerkan tersebut, guna membantu dia dalam membereskan segala masalah rumahan. Mengapa demikian? Karena istri Nick sekarang ini sedang mengalami sakit parah dan harus dirawat cukup lama di RS. Saat ia sibuk berbicara dengan sales, Asla malah berjalan ke sisi lain, dan itu membuatnya menjadi panik. Ternyata, di sana Asla menemukan robot idaman mereka. Lasagna. Hello? Daddy, can we get her, please? Besok di pagi hari, mereka sedang sibuk menyiapkan segalanya, terkhusus sarapan dan perlengkapan sekolah Asla. Tak lama, robot yang mereka beli kemarin datang. Baru tiba dalam rumah, si robot lalu memeriksa setiap ruangan yang ada di sana. Ia juga sempat meminta schedule dari masing-masing orang yang ada di rumah tersebut. Dikarenakan si robot belum memiliki nama, Asla kemudian memutuskan untuk memberi panggilan, yaitu Alice. Regulars. What a crazy here. What's her name, Daddy? I don't have a name. Sepertinya mereka, Alice lalu melakukan kewajiban sebagai alat pembersih rumah, atau bisa dibilang juga sebagai asisten rumah tangga, ya guys ya. Tiba di rumah, Nick sangat kagum dengan hasil kinerja dari Alice tersebut. Setelah melihat rumah yang sebelumnya cukup berantakan, kini terlihat begitu rapi dan bersih. Di malam hari, Alice bahkan menyiapkan mereka makan malam yang lezat. Walau Asla sempat mengkritik bahwa rasa dari makanan itu tak sama dengan masakan sang ibu. Quite a little burden, aren't you? Selanjutnya saat jam tidur, Asla malah ingin mengambil stoples kue yang berada di tempat tinggi di bagian dapur. Akan tetapi, di situ ia nyaris terluka parah akibat terjatuh. Namun beruntung Alice dengan gerakan super gesitnya menyelamatkan dia. Mendengar suara teriakan sang anak, Nick tentu saja seketika merasakan panik yang luar biasa. Tiba di lokasi kejadian, Alice kemudian menjelaskan setiap detail dari kejadian tadi. More careful, Bug. I'm sorry, Daddy. You alright? Tepat di hari ini, Nick beserta keluarga berencana untuk menjenguk sang istri di rumah sakit, tempat di mana istrinya tersebut dirawat inap selama ini. Lihatlah betapa bahagianya mereka semua ketika bertemu kembali setelah seminggu lamanya. Oh iya, sang istri bernama Maggie. Di situ Asla juga memperkenalkan Alice di hadapan sang ibu. Habis itu, Nick tak henti-hentinya dalam memberi semangat hidup ke Maggie. Hi, Alice. The waiting is the hardest part. You're at the top of the list. Hey, what? I thought you were gonna get an Old English butler. Di jam kerja, Nick yang berprofesi sebagai mandor di salah satu proyek besar di tengah kota, kini sedang sibuk dalam mengawasi kinerja dari para anggotanya
yang sering bermain ketika melaksanakan pekerjaan mereka. Di waktu yang sama, salah satu teman kerja Nick melihat bosnya yang lagi berbicara santuy dengan orang-orang dari perusahaan robotik. Teman Nick tadi bernama Monty. Menyadari ada yang aneh, Nick lalu coba berbicara empat mata langsung dengan si bos. Yang dimana ternyata bosnya itu hendak mengganti semua pekerja di sana kecuali dirinya. Ditch, Nick. If we don't switch over to labor force now. Specialized fields, plumbers, electricians. Sepulang kerja, seperti biasa tanpa beristirahat, Nick langsung kembali menemani anak-anak bermain, sekaligus mengerjakan PR sekolah. Bersamaan dengan hal tersebut, Alice juga melihat setiap kebiasaan mereka semua dari waktu ke waktu, guna lebih mengenal kepribadian dari masing-masing majikannya. Sebelum tidur, ia bahkan menemani Esla menggosok gigi. Tak lupa pula, Alice juga memperlihatkan sedikit keunikan yang dia miliki di depan Esla. Disease or death. Didn't have a clue. So guess what the queen said? Saat Nick tertidur pulas, ia tiba-tiba terbangun ketika mendapat telepon dan kabar gembira dari Maggie mengenai perkembangan kesehatannya. Yang dimana pihak RS telah berhasil menemukan donasi jantung yang cocok untuk Maggie. Mendengar kabar tersebut, tentu saja membuat Nick beserta anaknya menjadi sangat gembira. Akan tetapi, kebahagiaan mereka itu tak bisa berlanjut setelah dokter memberi kabar buruk sesaat sebelum melakukan operasi. Alone with Alice. Listen, get another air ambulance. Put it on a... Doesn't mean. Malamnya, kedua anak dia telah tidur di kamar. Nick lalu keluar rumah untuk menghibur diri dengan cara pergi ke bar bersama teman-temannya. Di situ ternyata ada mantan teman kerja dia dulu, yaitu Monty. Sehabis minum cukup banyak, Monty kemudian mengajak mereka semua untuk bersenang-senang. Betapa terkejutnya Nick saat mengetahui bahwa Monty hendak menuju ke konstruksi bangunan guna menghancurkan beberapa robot pekerja di sana. Monty, maybe you should introduce us. Seriously, man. Monty, what are we doing here? Besoknya seperti biasa, sebelum berangkat kerja, Nick terlebih dahulu mengantar Esla menuju ke sekolah, habis itu ke tempat kerja. Baru tiba, ia lalu diinterogasi intens oleh si bos akibat pembantaian pekerja robot di konstruksi bangunan yang terjadi semalam. Akibat tak ingin kehilangan pekerjaan, ia pun dengan terpaksa harus berbohong, mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak tahu apa-apa mengenai hal tersebut. I'll lock that storage unit. Dude. Di waktu yang sama, Maggie menelepon Nick dan hendak memberitahu bahwa pihak rumah sakit telah berhasil mendapatkan donor jantung yang cocok dan kali ini dijamin sukses. Mendapat kabar tersebut membuat Nick begitu senang, hingga dia langsung meninggalkan tempat kerja, kemudian menuju ke RS. Dan ternyata, dokter ahli bedah yang bertugas mengoperasi Maggie merupakan robot juga, ya guys ya. Setelah menunggu selama beberapa jam, akhirnya operasi pun selesai dan semua berjalan dengan lancar. Habis itu, dikarenakan kondisi Maggie telah membaik, ia lalu diperbolehkan pulang ke rumah oleh pihak rumah sakit. Lihat, betapa bahagianya keluarga mereka
ketika sang ibu kini telah kembali. Namun walau demikian, sesekali Maggie masih merasakan sakit di bagian tubuhnya. Menyadari hal tersebut, Alice pun terus membantu sebisa dia. Welcome home. I've got it, Mrs. Brady. I can do that. Di malam hari, sebelum beranjak tidur, Nick terlebih dahulu menyempatkan diri untuk berberes rumah. Di sela-sela ia mengerjakan itu, tiba-tiba Monty datang menghampirinya. Di situ Monty merasa kecewa dengan Nick, karena menurut dia Nick telah melapor ke si bos tentang perusakan robot pekerja kala itu di konstruksi bangunan. Walaupun Nick terus membantah akan tuduhan tersebut, tetap saja Monty tak percaya. Ia bahkan menyerang Nick dengan penuh semangat. Sorry, man. Not just me. It's Louis pressing charges. Fuck you, man! Beruntung saat Nick mulai terpojok, atau bisa dibilang nyaris KO, Alice seketika muncul dan menyelamatkan nyawanya. Melihat Nick memiliki sebuah robot pembersih, membuat Monty merasa semakin jijik kepadanya. Menyadari bahwa Monty merupakan ancaman bagi hidup Nick sebagai si majikan, Alice lalu mendatangi Monty langsung ke rumah dia, guna meminta Monty agar supaya tak mengganggu Nick lagi. Prick sends you here to apologize? Nick is. Got himself a fucking spark. Oh, that makes two of us. Nick would never do anything. Akan tetapi, akibat Monty sama sekali tak mempedulikan maksud dari Alice. Bahkan ia merendahkannya dikarenakan Alice hanyalah sebuah robot. Dengan terpaksa, ia pun harus merasakan sedikit dari banyak kekuatan Alice. Di waktu bersamaan, ternyata Monty juga memiliki sebuah robot pembersih di rumah dia. Tapi walaupun begitu, Alice tetap tak menghentikan aksi dan terus melanjutkannya, hingga mereka semua tewas. Help destroy his Sims. Nick, I must protect my primary user. save him. That makes two of us. Merasa bahwa anak bayi Nick dan Maggie adalah beban, Alice lalu memutuskan untuk membunuhnya dengan cara merendam bayi tersebut hingga tenggelam dalam bathtub kamar mandi. Melihat hal itu, Esla kemudian melaporkan kejadian tadi ke orang tuanya. Lihatlah betapa emosi bercampur panik mereka berdua ketika kejadian berlangsung. Bahkan Alice dengan terpaksa harus dilumpuhkan sesegera mungkin. I'm not hurting anybody. People ask. I'm sorry. Habis itu, tak lama selanjutnya datang pihak dari RS beserta robotik, guna memberi pertolongan pertama ke bayi mereka, lalu membawa Alice ke lokasi perbaikan robot. Namun saat para mekanik coba memperbaiki setiap kerusakan yang ada, di situ Alice malah berulah dengan melakukan hacker ke program sistem si mekanik. Alhasil, mereka pun merasakan keganasan dari salah satu robot di sana, yang memang telah dikendalikan oleh otak Alice. Calling late at night to do these emergency Fuck. Yep. Jeez. We need to. Kini kita tiba di akhir cerita dari film Robot-Robot, yang dimana Alice memberi perintah ke salah satu robot tadi untuk segera menangkap kemudian membunuh istri beserta anak-anak Nick, yang sekarang ini sedang berada di rumah sakit. Tapi beruntung saat Maggie nyaris terpojok, akibat merasakan keganasan dari si robot, Nick muncul dan menyelamatkan hidup mereka. Habis itu, ia lalu menghancurkan si robot hingga sehancur-hancurnya.
Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Subservience. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.